Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian HKBP Raja Wali. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih pagi hari ini Kau bangunkan kami dalam sukacita penyertaan-Mu. Biarlah kami dapat memuji memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan yang Kau masih anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami hendak belajar dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini yaitu dari Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 demikian bunyinya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kami ulangi sekali lagi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kemajuan zaman sekarang ini, kita bisa katakan bahwa sepertinya jarak semakin dekat. Karena apa? Karena biarpun kita jauh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Sehingga kita berjauhan pun melalui video call kita bisa melihat orang yang jauh tempatnya dari kita. Sehingga perasaan kita itu menjadi semakin dekat. Kemajuan, kecanggihan alat-alat telekomunikasi membuat yang jauh menjadi semakin dekat. Tetapi banyak juga karena pengaruh alat-alat telekomunikasi atau alat-alat ilmu teknologi yang semakin jauh, orang bisa semakin dekat, tapi yang dekat pun bisa semakin jauh. Karena apa? Karena banyak sebagian orang ketika duduk bersama tetapi masing-masing memegang gadgetnya, tapi tidak saling bicara, seolah tidak saling mengenal. Kenyataannya yang dekat bisa seperti semakin jauh. Tapi pada firman Tuhan pagi hari ini, Paulus berbicara tentang keadaan kita yang dulunya jauh, tapi sekarang sudah menjadi dekat. Yang jauh bagaimanakah yang dikatakan oleh Paulus di dalam firman ini? Yang dekat bagaimanakah yang dikatakan oleh Paulus di dalam firman ini? Jauh di sini bukanlah masalah jarak dalam kilometer. Jauh di sini bukanlah masalah di mana saya berada dan di mana saudara berada. Tapi kata jauh di sini yaitu keadaan manusia ketika sebelum mengenal Kristus. Bagaimanakah keadaan manusia sebelum mengenal Kristus? Maka dikatakan dia jauh. Yaitu keadaan manusia yang berada di dalam kungkungan dosa. Di dalam tawanan dosa. Dosa karena ucapannya, dosa karena perlakuannya, dosa karena pandangannya, dan banyak hal lagi yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan manusia. Dosa mengakibatkan manusia menjadi jauh dari Tuhan. Tapi mengapa hubungan itu bisa menjadi dekat kemudian? Apakah ini karena manusia itu sendiri? Jawabannya tidak. Manusia tidak dapat melakukan hal apapun untuk membuat dia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang jauh dari Tuhan, menjadi dekat. Tidak ada tindakan manusia apapun yang bisa melakukan itu. Tapi Tuhan itu sendiri dengan inisiatifnya membuat kita yang jauh menjadi dekat dengan pengorbanan darah Kristus. Itulah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Memberikan anaknya untuk memperbaiki hubungan kita. Membuat anaknya menjadi sesuatu yang bisa membuat komunikasi kita dengan Tuhan menjadi kembali dekat dan baik. Pengorbanan darah Kristus bukanlah pengorbanan yang tanggung-tanggung, tapi pengorbanan darah Kristus adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, dan itu merupakan puncak dari pengorbanan Allah bagi manusia.
Karena hanya dengan kematian Yesus saja, maka hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan bisa diperbaiki. Yang dulunya jauh, maka sekarang menjadi dekat. Yang dulunya berdosa, maka sekarang sudah dikuduskan dengan darah Kristus. Saat ini yang menjadi permasalahan adalah ketika saya dan saudara sudah diselamatkan dengan darah Kristus, sudah dikuduskan dengan darah Kristus, sudah menjadi dekat dengan Tuhan, apakah kita tetap memelihara hal yang sedemikian rupa? Betapa seringnya saya dan saudara melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Dari mulai pagi kita bangun tidur sampai kepada malam kita mau tidur lagi. Mari kita selidiki satu hari itu. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap memelihara jarak hubungan yang dekat itu dalam darah Kristus? Atau kita sudah mengkhianati darah Kristus itu? Atau betapa sering kita melanggar apa yang sudah dikatakan Tuhan sebagai ketetapannya? Mari kita melihat ini. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tetapi yang pasti, dulu kita adalah pendosa. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dulu kita jauh sekali dari Tuhan, tapi sekarang sudah dipulihkan hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan waktunya, setiap hari, setiap waktu. Kita bisa datang kepada Tuhan, tidak harus dulu memberikan korban persembahan seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama. Tapi setiap waktu kita bisa datang kepadanya. Hubungan yang dekat ini, hubungan yang intim ini, hubungan yang baik ini hendaklah berjalan senantiasa sampai kepada maut memisahkan kita. Sampai kepada umur kita selesai dari dunia ini. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat, yang intim senantiasa setiap waktu kepada Tuhan. Karena itulah kerinduan Allah dari kita. Itu sebabnya saya dan saudara diselamatkan oleh darah Kristus. Supaya kita tidak semakin jauh, melainkan kita menjadi dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada satu hari ini biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Dia dalam tindak tanduk kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita hidup dalam kedekatan, dalam hubungan intim dengan Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Biarlah Bapa di surga bersuka cita agar pengorbanannya tidak menjadi sia-sia ketika saya dan saudara mau hidup dekat dengan Dia. Kiranya Tuhan yang memampukan kita dalam perkataan, dalam perbuatan kita, kita tunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang dekat kepadanya setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan yang Bapa masih berikan bagi kami. Kami mau pengorbanan darah Kristus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu menunjukkan bagaimana sikap hidup yang dekat dan melekat kepada Bapa. Kami mau menunjukkan kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang-Mu yang membawa cahaya terang dimanapun kami hadir dan ketika kondisi yang bagaimanapun. Sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Segala aktivitas kami satu hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Bapa lain bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu karena seturut dengan kehendak-Mu. Dan nama-Mu lah yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.